Assalamualaikum, hai teman-teman, kenalin nama saya Zakiratun Amelia Hairunisa dari mahasiswi manajemen Universitas Muria Kudus. Teman-teman tahu nggak sih bagaimana jamur itu bisa tumbuh? Yuk simak video berikut ini. Jamur tumbuh dari biji yang sangat kecil. Biji kecil ini disebut dengan spora. Spora terdapat di sisi sebelah bawah kepala jamur. Spora yang sehalus debu ini berterbangan ke daun-daun yang berguguran atau ke pohon-pohon mati dan mengambil makanan dari sana. Tak lama kemudian, jamur pun bermunculan dari spora-spora tersebut. Sebenarnya, banyak sekali peranan jamur dalam kehidupan manusia. Beberapa di antaranya bahkan dapat menyelamatkan jiwa, namun ada pula yang merampas kehidupan. Jamur lainnya dapat menambah cita rasa pada keju ataupun pada anggur. Sedangkan yang lain dapat menyebabkan makanan basi dan beracun. Ada pula yang bekerja sama dengan tanaman dan membentuk hubungan simbiosis yang dapat membantu penyerapan zat hara pada tanah. Nah, seperti ini contohnya. Jamur lainnya malah berperan sebagai parasit. Nah, kalian pasti sudah tahu kan bagaimana jamur itu bisa tumbuh? Oh ya teman-teman, di video berikutnya akan saya tampilkan video bagaimana cara membudidayakan jamur tiram. Yuk simak terus videonya. Nah, seperti dijelaskan bagaimana membudidayakan jamur tiram. Jamur tiram itu cara membudidayakannya ada yang perlu dipersiapkan, yaitu persiapan penanaman jamur tiram. Untuk mengoptimalkan hasil dalam usaha budidaya jamur tiram di dataran rendah dapat dilakukan dengan modifikasi terhadap bahan media dan takarannya, yakni dengan menambah atau mengurangi takaran tiap-tiap bahan dari standar umumnya. Dalam usaha skala kecil, eksperimen dalam menentukan takaran bahan media merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh takaran yang pas. Hal ini mengingatkan jamur yang dibudidayakan di lingkungan tumbuh berbeda tentu membutuhkan nutrisi dan media berbeda pula, tergantung pada kondisi lingkungan setempat. Hingga saat ini, belum ada standar komposisi media untuk budidaya jamur tiram di dataran rendah, sehingga petani memodifikasi media di lingkungan berdasarkan pengalaman dan kondisi masing-masing. Sebagai media tumbuh jamur tiram, serbuk gergaji berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi jamur. Kayu yang digunakan sebaiknya kayu keras karena serbuk gergaji kayu jenis tersebut sangat berpotensi dalam meningkatkan hasil panen jamur tiram. Hal ini karena kayu keras banyak mengandung selulosa yang dibutuhkan oleh jamur. Jenis-jenis kayu keras yang bisa digunakan sebagai media tanam jamur tiram antara lain sengon, kayu kampung, dan kayu mahoni. Untuk mendapatkan serbuk kayu pembudidaya harus memperolehnya di tempat penggergajian kayu. Sebelum digunakan sebagai media, biasanya serbuk kayu harus dikompos terlebih dahulu agar bisa terurai menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna oleh jamur. Proses pengomposan serbuk kayu dilakukan dengan cara menutupnya menggunakan plastik atau terpal selama 1 atau 2 hari. Pengomposan berlangsung dengan baik jika terjadi kenaikan suhu sekitar 50 derajat Celcius. Alternatif bahan yang bisa digunakan untuk mengganti serbuk kayu adalah berbagai macam ampas. Misalnya, ampas kopi, ampas kertas, ampas tebu, dan ampas teh. Namun, berdasarkan pengalaman petani jamur tiram di dataran rendah, media baik untuk digunakan tetap serbuk gergaji kayu. Nah, berikutnya dengan sterilisasi bahan. Sebelum dicampur dengan media lain,
Serbuk kayu dan dedak disterilisasi terlebih dahulu menggunakan oven selama 6-8 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Dengan sterilisasi tersebut, selain mengurangi mikroorganisme penyebab kontaminasi, juga mengurangi kadar air pada serbuk gergaji kayu. Dengan demikian, media menjadi lebih kering. Kedua bahan tersebut kemudian dicampur dan diberi air sekitar 50-60% hingga adonan menjadi kalis dan bisa dikepal. Air berfungsi dalam penyerapan nutrisi oleh miselium. Air yang digunakan harus air yang bersih ya, untuk mengurangi resiko kontaminasi organisme dalam media. Dalam memasukkan media ke dalam plastik, media harus benar-benar padat agar jamur yang dihasilkan bisa banyak. Jadi, pastikan bahwa bahan-bahan telah cukup padat di dalam plastik dengan cara menekan-nekan adonan hingga benar-benar padat. Kemudian, bagian atas kantong dipasang cincin paralon dan selanjutnya kantong plastik ditutup dengan sumbat kapas dan diikat dengan karet. Selanjutnya dengan sterilisasi backlog. Sterilisasi backlog dilakukan dengan cara memasukkan backlog ke dalam autoclave atau pemanas atau steamer dengan suhu 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Untuk mengganti penggunaan autoclave atau steamer, dapat menggunakan drum dengan kapasitas besar atau mampu menampung sekitar 50 backlog dan dipanasi di atas kompor minyak, atau dapat juga menggunakan oven. Memang, sterilisasi backlog menggunakan drum memakan waktu lebih lama, yaitu sekitar 8 jam. Tetapi dianggap lebih menghemat biaya. Setelah proses sterilisasi selesai, backlog kemudian didinginkan, yakni dengan mematikan alat sterilisasi yang membiarkan suhunya turun sedikit demi sedikit. Setelah proses pendinginan baru kemudian dilakukan penanaman bibit jamur. Nah, dari video tersebut kalian pasti sudah tahu kan cara membudidayakan jamur?